Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lentera Hitam. Untuk episode kali ini, kami akan membawakan cerita tentang mengantar pulang pendaki yang hilang. Cerita ini ditulis oleh Hirofani. Terima kasih Hirofani yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama dan tidak usah panjang lebar kita berbicara. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Haryo, sini nak, jangan main jauh-jauh dari rumah nenek. Ibu memanggilku yang sedang asik berbincang mengenai banyak hal dengan Mas Karim. Sudah, sana pulang dulu, ibumu mau manggil tuh, nanti kamu dimarahin. Mas Karim yang juga mendengar ibuku memanggil, ikut memintaku untuk pulang. Namun panggilan ibuku sudah tidak bisa kudengar lagi. Setelah pada saat itu, kami mengalami kecelakaan di perjalanan pulang setelah mengunjungi nenek di kampung halaman ibuku. Saat ini aku sudah berusia 25 tahun dan masih tinggal bersama bapakku. Orang tuaku satu-satunya yang masih aku miliki. Aku tidak sempat memiliki adik lagi sebelum ibuku meninggalkan kami di kecelakaan itu. Aku juga bekerja di sebuah perusahaan milik teman bapakku di Jakarta. Kecelakaan itu juga menyebabkan bapakku tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Hingga kini aku menggantinya setelah aku menyelesaikan kuliahku dengan jurusan akuntansi. Aku menyukai lingkungan pekerjaanku. Namun, aku juga harus meninggalkan bapak di rumah saat aku harus melakukan pekerjaan keluar kota. Sebenarnya saat itu, aku masih belum diberitahu kemana aku akan melakukan pekerjaan dan pekerjaan dinas di luar kota. Senin pagi aku datang ke kantor dengan persiapan yang sudah aku tata, tapi dalam tas milikku yang aku bawa, dan aku letakkan ke meja kerjaku untuk menemui Pak Robi sebagai direkturku di perusahaan itu sebelum aku berangkat dalam pekerjaan dinasku keluar kota. Aku memang harus datang ke kantor terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan kehadiranku di kantor, walaupun pekerjaanku keluar kota masih dalam urusan pekerjaan kantor. Setelah aku menyelesaikan urusan kehadiranku, Pak Robi langsung menyampaikan bahwa akan kemana aku di perjalanan lintas kali ini. Aku memang hanya diberitahu oleh Pak Robi bahwa aku akan melakukan tindakan kontrol keuangan di cabang perusahaan di luar kota, termasuk tugas dan kewajibanku di sana, bahkan sampai penginapan yang menjadi tempat singgah. Sementara aku hanya untuk istirahat di sana. Namun, aku masih belum mengetahui kemana aku akan melakukan kunjungan dinas tersebut. Perjalanan dinas kamu kali ini akan lebih spesial, dan saya memang sengaja memilih kamu yang harus melakukannya, kata Pak Robi kepadaku, sambil menguraikan senyum. Baik Pak, saya akan laksanakan sebagaimana tugas dari Bapak. Namun jika saya boleh tanya, mengapa Bapak mengatakan hal itu ya Pak? Jawabku, memang Pak Robi tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kemanapun aku akan melakukan perjalanan keluar kota. Dan baru kali ini aku mendengar Pak Robi mengatakan itu kepadaku. Namun ternyata apa yang dikatakan Pak Robi membuatku begitu sumringah. Saya kenal dengan keluargamu, terutama bapak kamu. Maka saya rasa
kamu yang lebih baik melakukan perjalanan dinas keluar kota di kesempatan kali ini, karena kamu dapat berjumpa lagi dengan rumah nenekmu di sana." Begitu jawaban Pak Robi atas pertanyaanku tadi dan menjabat tanganku. Aku sangat senang akan mempunyai kesempatan untuk kembali lagi ke sana, meskipun aku sudah tidak bisa bertemu lagi dengan nenekku dan merasakan kenangan-kenangan indah dulu sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku sudah berusaha untuk tidak terbawa suasana hingga terus mengingat kejadian kecelakaan itu, sebab musibah sudah terjadi dan sebaiknya memang aku harus tetap menjalani apa yang sudah menjadi takdir di depanku. Singkat cerita, aku sampai di hotel tempatku menginap pukul 6 sore dan segera mandi hingga makan malam di sana. Aku merasa akan cukup lelah jika aku harus keluar untuk sekedar menghirup udara segar dan menyulut sebatang rokok hingga aku putuskan untuk istirahat lebih awal. Pukul 6 pagi, aku sudah bangun, mandi, membersihkan diri, dan turun untuk sarapan di hotel. Aku sudah harus sampai di perusahaan yang menjadi tujuan dinasku di luar kota pukul 7 pagi. Namun, waktu di jam tangan yang aku kenakan masih menunjukkan pukul 6:30 setelah aku menyelesaikan sarapanku. Pikirku akan lebih baik jika akan datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan untuk melakukan pertemuan. Terlebih lagi, pekerjaanku hanya duduk mendengarkan perwakilan perusahaan yang aku kunjungi berbicara panjang lebar mengenai prospek keuangan mereka. Sebenarnya hari itu, aku tidak hanya memikirkan untuk segera menyelesaikan tugasku dengan baik. Namun, aku juga berpikir ingin mengunjungi makam nenekku yang telah meninggal 6 tahun silam. Kesempatan ini tentu sangat jarang aku dapatkan. Maka dari itu, aku ingin menyempatkan waktuku sebelum kembali berangkat keluar kota. Setelah pertemuan itu selesai, aku cepat-cepat pergi untuk mencari rumah makan dan makan siang di sana. Sepintas yang terpikir, mungkin akan lebih baik jika aku masih satu arah dengan perjalanan ke makam nenekku. Dan mengapa tidak, rumah makan dekat rumah nenekku saja. Aku pun langsung ambil keputusan untuk pergi ke sana. Apalagi jika aku dapat bertemu dengan Mas Karim. Tapi, apa dia masih ada di sana? Dan apa dia masih mengenaliku ya? Aku sangat bersyukur. Ternyata rumah makan tua itu masih berdiri, bahkan buka dipenuhi banyak orang. Pelanggan yang memenuhi rumah makan itu membuatku cukup bingung harus duduk dan makan di mana. Sembari membawa piring dengan makanan pesananku dan segelas es teh, aku melihat meja kosong yang di bagian luar rumah makan itu dan akan makan di sana saja. Aku menikmati makananku dan mengingat rasa makanan ini masih sama saat orang tuaku mengajak mampir sebelum sampai di rumah nenek waktu aku masih kecil. Baru saja aku menyelesaikan makanan, seorang pria datang menghampiriku, ingin meminjam korek untuk menyulut rokok miliknya. Dia duduk di sampingku. Setelah aku berikan korek milikku untuk dipinjamkan kepadanya, dan rasanya aku tidak asing dengan pria itu. Benar saja, pria itu adalah Mas Karim. Mas Karim? Aku menyapanya, yang sebenarnya masih cukup ragu akan salah mengira. Mas Karim menoleh ke arahku. Iya, jawab singkat memandang wajahku agak lama. Mas Haryo ya? Apa aku tidak salah lihat? Mas Karim terlihat sumringah melihatku. Kami akhirnya saling menanyakan kabar.
perubahan kampung nenekku, hingga perbincangan kecil yang pernah dia ceritakan sebagai pendaki gunung sewaktu aku masih kecil. Aku benar-benar mengingat perbincangan itu hingga membuatku terbayang saat Mas Karim sedang mengungkapkan pengalamannya kepadaku saat itu. Pertemuan kami tidak hanya sampai di situ. Sebenarnya aku pun memberikan pertanyaan kepada dia juga, yang masih sering melakukan berpetualangannya untuk mendaki gunung ke banyak gunung di Indonesia. Jawabanku masih sama, hingga membuatku benar-benar mengenali inilah Mas Karim, sang penjelajah gunung. Bahkan, aku sempat ditawarkan untuk mendaki bersamanya. Aku sebenarnya sempat ragu, karena tidak mungkin dalam waktu 1 hari aku bisa menempuh perjalananku mendaki sebuah gunung dan harus kembali ke Jakarta. Mas Haryo, saya kemarin sempat melupakan sesuatu yang ingin saya sampaikan di kantor. Karena perjalanan ini begitu spesial, saya berikan ke Mas Haryo. Saya sudah siapkan izin di kantor. Barangkali Mas Haryo ingin agak lama dari biasanya. Aku begitu takjub menerima perlakuan itu dari Pak Robi, direktur di perusahaanku bekerja, yang dia sampaikan melalui pesan WhatsApp kepadaku. Setelah aku teruskan membaca pesan yang diberikan dari Pak Robi, aku telah diberikan waktu 3 hari apabila aku ingin agak lama dan menginap di sini. Bahkan waktu penginapanku di hotel pun sudah diurus olehnya. Aku berpikir akan amat disayangkan kalau aku tidak memanfaatkan kesempatan ini. Setelah aku menjawab pesan dari Pak Robi untuk mengucapkan rasa terima kasihku, aku pun mengiyakan ajakan Mas Karim untuk mendaki gunung yang telah kami putuskan. Aku rasa perjalananku kali ini akan begitu menyenangkan, karena aku akan mendapatkan pengalaman baru di kesempatan ini. Mulai dari menyiapkan perlengkapan pendakian, biaya pendaftaran, estimasi anggaran perjalanan, hingga aku bisa berdiri di puncak gunung yang begitu indah, seperti apa yang dikatakan Mas Karim saat kami sedang melakukan pengecekan perlengkapan yang akan digunakan dan persediaan dalam menempuh perjalanan untuk sampai di puncak gunung. Aku tidak perlu harus susah payah mencari penyewaan yang menyediakan peralatan pendakian, karena Mas Karim memberikan fasilitas itu secara cuma-cuma kepadaku. Namun aku merasa tetap tidak enak jika aku pun hanya menerima begitu saja dan cukup mengucapkan terima kasih. Karena memang alat yang aku gunakan sebenarnya adalah perlengkapan yang biasanya dia sewakan untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung, dan itu sudah menjadi mata pencariannya. Aku pun memberikan kesempatan kepada Mas Karim kalau aku yang akan menjamin biaya pendaftaran dan persediaan logistik maupun yang lain-lain. Kami yang telah menyepakati semuanya memutuskan untuk menginap di hotel yang disediakan oleh kantor tempat kerjaku. Karena aku juga yang harus meneruskan konfirmasi dari Pak Robi untuk perpanjangan waktu menginapku di hotel itu. Kami yang sedang bermalam di sana sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Bahkan kami sudah siap jika langsung berangkat ke pos pendaftaran. Kami mampir ke minimarket terdekat dari hotel untuk membeli bekal di pendakian nanti. Padahal, jika kami mampir di minimarket terdekat lokasi pun tidak masalah, karena saat itu masih sangat pagi. Seperti kesepakatan yang aku buat, semua pembiayaan aku yang tanggung. Kami menyelesaikan urusan kami di minimarket dan langsung berangkat menuju pos pendaftaran.
kata Mas Karim, mengajakku untuk sarapan di sana saja. Aku masih tidak mengerti mengapa kami harus makan di sana, seperti ajakannya. Mungkin rasanya yang berbeda, atau apapun, aku tidak mengerti juga. Aku pikir makan dimanapun tidak masalah. Yang terpenting memang aku bisa untuk sekedar mengisi perutku sebelum melakukan kegiatan apapun. Aku memang juga sudah terbiasa hidup disiplin bersama keluargaku. Sebelum aku membayar makanan kami, Mas Karim memintaku untuk membeli beberapa bungkus nasi untuk makanan pokok yang bisa kami bawa, dan meminta cukup banyak kresek sebenarnya. Untuk apapun, aku tidak tahu. Aku menurut saja apa kata Mas Karim. Terlebih lagi, memang dialah yang lebih memahami kondisi ini daripada aku. Inilah pendakian pertamaku, Gunung Lawu. Kami sudah mendaftar, dan hanya aku yang datang ke pos pendaftaran. Mas Karim hanya duduk di depan warung makan menungguku selesai. Aku dimintanya untuk mengatakan bahwa aku mendaki bersama tour guide jika mereka menanyakan mengapa aku sendirian. Aku merasa itu bukan masalah, karena bagaimanapun aku juga yang memang harus mengurus biaya pendaftaran. Sebelum kami memulai pendakian gunung, aku menghirup segarnya udara di pegunungan saat itu. Mas Karim yang berkata kalau saja cuaca akan baik-baik saja hingga puncak, bukan hanya udaranya yang begitu segar, namun pemandangannya pun begitu indah. Bahkan aku sangat beruntung, karena pendakian pertamaku adalah Gunung Lawu, yang amat spesial di perjalanan menyusuri setiap jalur pendakian, menuju ke setiap pos hingga puncak. Lanjut perkataan Mas Karim kepadaku. Aku sungguh senang mendengarkannya, dan rasanya ini akan begitu menyenangkan untukku. Mas Karim memimpinku untuk berdoa sebelum mulai perjalanan, dan memintaku untuk siaga menjaga daya baterai HP-ku, untuk memotret jalur yang menjadi jalan kami melakukan pendakian. Mas Karim berkata apapun bisa saja terjadi di perjalanan. Maka dari itu, aku diminta untuk mengambil gambar apabila tiba-tiba turun kabut saat kami melakukan perjalanan turun. Mungkin hingga sampai puncak, kita tidak akan ketemu kabut sama sekali. Dan itu lebih baik, karena kalau waktu kita berangkat pun sudah tertutup kabut, akan lebih sulit untuk mengingat perjalanan turun, kata Mas Karim. Bagiku ini bisa sekaligus aku manfaatkan untuk mengabadikan momen langka yang aku miliki. Mas Karim memintaku untuk berjalan di depan, dan dia akan memanduku berjalan dari belakang. Dia juga sembari mengajakku berbicara, mengontrol sana-sini, mengisi perjalananku yang baru kami mulai. Jika dalam waktu yang normal, kami akan sampai di pos 1 Mbah Branti, hanya membutuhkan waktu 42 menit. Tentu ini hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah biasa mendaki, seperti Mas Karim. Memperkirakan waktu, perubahan cuaca akan datang seperti tanda-tandanya yang muncul lebih dahulu, dan sebagainya. Aku merasa seperti sedang diberikan bekal ilmu pendakian, seperti saat aku mengikuti kegiatan pramuka di sekolah dulu. Obrolan bersama Mas Karim mengiringi perjalanan kami, dan benar saja apa kata Mas Karim. Dalam perjalanan ini, aku dapat melihat lahan hijau yang cukup panjang dan luas milik warga setempat. Namun tidak hanya itu, aku juga dapat menyaksikan beberapa situs peninggalan seperti Candi Ceto dan sebagainya.
Aku sebenarnya ingin berhenti untuk sekedar mampir dan mengabadikan momen itu. Namun Mas Karim mengatakan, perjalanan kami masih amat panjang, hingga kami pun meneruskan perjalanan dan sampai di pos 1. Mas Karim sangat rutin menanyakan keadaanku dan menawarkan aku apabila ingin singgah, bila ingin istirahat sebentar. Aku yang merasa masih sangat kuat dan antusias untuk perjalanan menuju pos-pos yang lain, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami. Singkat cerita, kami hampir sampai di pos 2. Seneng yang cukup mengesankan, dengan banyak pepohonan dan sedikit lebih menanjak. Sensasi yang baru pertama kali aku rasakan, hingga cukup membuatku agak berat untuk berjalan di samping perjalanan yang mulai menanjak dan isi tasku yang hampir sama dengan isi tas Mas Karim. Kami telah sampai di pos 2 Brakseng pukul 9 pagi. Cuaca masih cukup cerah dan agak terik, namun udara yang aku rasakan masih saja segar, berbeda sekali dengan udara perkotaan yang seringkali aku rasakan. Rasanya mendaki adalah pilihan yang tepat untuk melepas penat rutinitasku bekerja di ibu kota. Aku meminta istirahat sebentar kepada Mas Karim, hanya sekedar untuk minum dan menyulut rokok. Aku masih belum melihat pendaki yang lain selama perjalanan kami hingga ke pos 2. Mungkin saja aku bisa menemuinya di pos-pos yang lain. Walaupun di pos 2 ini memiliki lahan yang luas dan biasa digunakan untuk membangun tenda, kami pun melanjutkan perjalanan setelah Mas Karim memastikan keadaanku sudah cukup kuat untuk melakukan perjalanan. Aku merasa mungkin Mas Karim harus cukup sabar jika aku harus terus meminta istirahat. Mas Karim masih terlihat cukup kuat, mungkin untuk sampai ke pos lain sekalipun, walaupun usianya sudah jauh lebih tua dari aku.